Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kita melanjutkan surat Al-Qalam masih ya. Kemudian Allah berfirman, "Fala tuti'in mukadzibin." Maka janganlah kamu menaati orang-orang yang mendustakan itu. Artinya kata Ibnu Katsir, kama an'amna 'alaik wa a'tainaka syar'al mustaqim wal khalqal 'azim. Bagaimana ya kami telah memberikan kepada engkau nikmat hai Muhammad dan memberikan kepada engkau syariat yang lurus wal khuluqil 'azim dan akhlak yang agung. Fala tuti'in mukadzibin, maka jangan kamu menaati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Iya. Kenapa? Karena orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu Pak, pasti tidak akan memerintah kecuali kepada keburukan biasanya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu selalu menginginkan manusia itu mengikuti keinginan dia. Ya, berupa pendustaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu menaati mereka. Kita pun juga tidak perlu khawatir dan takut ya akhwat Islam pada Allah yang tentunya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu Allah mengatakan, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka ingin sekali jika kamu bersikap mudahana. Mudahana itu apa sih ya? Mudahana itu ya lembek dalam masalah menyikapi kekufuran gitu loh. Dalam artian udahlah nggak apa-apa kamu kafir nggak apa-apalah. Iya. Akhirnya yang terjadi mudahana itu mengorbankan agama demi untuk mendapatkan dunia. Itu mudahana. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kata Ibnu Abbas, law turakhis lahum fayurakhisun. Artinya mereka suka kalau kamu memberikan keringanan untuk kekufuran mereka. Mereka pun akan memberikan keringanan juga. Sementara Imam Mujahid berkata, waddu law tarkanu ila alihatihim wa tatruku ma anta alaihi minal haqq. Mereka ingin, hai Muhammad, agar kamu condong kepada Tuhan-Tuhan mereka dan kamu meninggalkan kebenaran yang kamu pegang tersebut. Ikhwatul Islam azakumullah, memang ya yang namanya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah selalu ya berusaha bagaimana supaya keyakinan mereka yang sesat itu setidaknya jangan disesatin lah, begitu loh Mas. Iya. Mereka menyembah api, mereka menyembah matahari, mereka menyembah siapa kek ya. Ya terserah saya dong. Memang dalam Islam kita tidak ada memberikan kepaksaan kok kamu harus masuk Islam, enggak. Iya, Allah mengatakan la ikraha fid din, enggak ada. Tapi untuk dikatakan bahwa kita setidaknya jangan menyesatkan sesembahan selain Allah, entah dulu. Ya. Masalahnya kalau kamu punya akal waras, coba pikirin deh dikit. Yang kamu sembah selain Allah itu berupa api, matahari, apa berhak disembah? Iya. Yang kamu sembah selain Allah berupa para nabi, para malaikat, apa berhak disembah? Maka makhluk yang membutuhkan kasih sayang penciptanya. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ya kita katakan bahwa
sesembahan kalian yang kalian sembah itu tidak tidak apa-apa, la ilaha illallah. Di mana akal sehat? Karena siapa saja yang mempunyai akal yang sehat, dia akan yakin bahwa pencipta langit dan bumi hanyalah satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Atau orang Nasrani yang punya keyakinan Trinitas, ada Allah Bapa ya, anak sama mak ya. Hah? Coba antum tanya ke mereka itu, kalian meyakini ada 3 Trinitas itu. Dari 3 ini yang menciptakan langit dan bumi siapa? Iya, kalian memuja Yesus Kristus, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Siapa yang menciptakan Nabi Isa? Siapa yang menciptakan ibundanya Nabi Isa? Saya yakin mereka ya mengatakan Allah. Allah yang menciptakan, ya sudah, kalau begitu sembahlah yang telah menciptakan kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Artinya yang kita sembah itu yang menciptakan kita. Adapun yang diciptakan yang itu makhluk lemah dan membutuhkan kepada karunia Allah, bagaimana hendak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun tidak pernah ridha ya untuk disekutukan dengan siapapun juga ya akhwat Islam. Tapi mereka berusaha ya agar kita itu tidak menganggap ibadah mereka itu sesatlah, paling tidak diamlah gitu. Makanya di Indonesia ini berbagai macam cara muncul Islam liberal yang mengatakan katanya semua agama sama. Semua agama sama katanya, sama-sama beriman kepada Allah. Ya Yahudi juga beriman, orang Nasrani juga beriman kepada Allah. Cuma masalahnya, kalaupun mereka beriman kepada Allah, tapi mereka mempersekutukan Allah. Ya, kalau orang Muslim, orang Islam beriman kepada Allah dengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang Nasrani mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi Allah punya istri, Allah punya anak. Iya. Maha suci Allah. Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah mengambil anak, subhanah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Muncul lagi ya berbagai macam usahanya, bagaimana caranya supaya ya sesembahan yang mereka sembah itu dianggap sebagai atau diakui lah begitu. Makanya Allah mengatakan waddu law tudhinu fayudhinun. Kemudian Allah berfirman wala tuti' kulla halafim mahin. Wala tuti' dan jangan kamu menaati kulla halafim mahin, setiap orang yang suka bersumpah, mahin dan terhina dia. Iya, maksudnya orang yang suka bersumpah bagaimana? Apakah kita enggak boleh bersumpah? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa dzalika anna al-kadhiba li dha'fihi wa mahanatihi innama yattaqi bi aymanihi al-kadhiba allati yajtari'u biha ala asma'illahi ta'ala wa istimaliha fi kulli waqtin fi ghairi mahalliha. Yang demikian itu, orang dusta itu biasanya kata beliau karena sifat hina dia dan lemah dia berusaha ya untuk menutupi kebohongan dia dengan sumpah itu, iya, dengan membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya enggak begini, padahal begitu. Iya, ini orang-orang yang suka bersumpah dusta, Pak. Iya, untuk menutupi kebohongan dia. Padahal kata Rasulullah SAW, salasatun, ada 3 orang, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan ajak bicara mereka.
Ya, Allah tidak akan ajak bicara mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan sucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa? Rajulun halafa kadziban fi waqtil asr. Orang yang bersumpah dusta di waktu asar. Bahwasanya dia menjual harga ini atau membeli barang ini dengan seharga begini, padahal enggak. Dia membawa nama Allah, berdusta ya dengan nama Allah, dengan mengatakan demi Allah, padahal dusta. Sudah begitu waktunya di waktu asar lagi. Maka orang ini, kata Rasulullah SAW, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Subhanallah, ya Islam, azakumullah ya. Maka Allah mengatakan wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan sekali-kali hai Muhammad kamu menaati orang yang seperti ini sifatnya. Halaf. Yang pertama suka bersumpah. Ya, sumpah yang di sini maksudnya yaitu sumpah dusta. Ya. Bersumpah dusta itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam. Sering mudah bersumpah saja dilarang. Kadang ada orang dikit-dikit sumpah. Ini dilarang dalam Islam ya akhal Islam. Ini namanya mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam, azakumullah. Ya. Makanya kata Rasulullah idza stalajjar rajul bahwa athimun, apabila seseorang yang mudah dan sering banget bersumpah, dikit-dikit sumpah, maka ia berdosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Atas pendapat sebagian ulama dalam memahami hadis tersebut. Akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan kamu menaati orang yang sifatnya ini halaf mahin, tukang bersumpah dan ia hina. Ibnu Abbas mengatakan al-mahin ay al-kadzib, itu yang dusta. Artinya dia itu suka bersumpah tapi isinya dusta semua. Sementara Imam Mujahid mengatakan al-mahin ay al-dhaiful qalb, yaitu orang yang lemah hatinya. Ya, karena kelemahan hati dan imannya itulah dia berani bersumpah dusta. Ini kalau orang yang bersumpah dengan nama Allah, Pak, kemudian ia dalam kedustaan, itu menunjukkan kelemahan iman dia kepada Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang dia lakukan itu, Pak. Iya. Maka orang seperti ini pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan kamu menaati orang yang suka bersumpah dusta itu. Kemudian Allah menyebutkan sifat lainnya apa? Hammazin, masya'in, binamim. Hammazin itu orang yang suka menggibah. Masya'in, binamim, dan berjalan untuk namimah. Namimah apa sih, Pak? Namimah itu adu domba gitu, Pak ya. Iya. Kemudian Allah mengatakan sifat orang yang jangan kita taati itu, yang pertama tadi suka bersumpah dusta. Yang kedua gibah. Hamaz itu ya artinya iktiab. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan hamaz ai iktiab itu gibah. Gibah ini terkadang manis, Pak ya. Ngomongin orang, ngomongin fulan, ngomongin siapa. Masya Allah. Kadang kalau kita lagi duduk sama orang terus ngomongin si fulan, si alan, kayaknya rame gitu loh, Pak. Masa sih si anu sih, iya orangnya begitu dan begini, Masya Allah. Padahal kita sudah tahu ya akhi bahwa gibah itu, ya Allah mengatakan bahwa gibah itu seperti apa? Seperti memakan bangkai saudara sendiri ya akhi, azakallah ya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum gibah, apakah dia termasuk dosa besar atau dosa kecil. Mayoritas ulama mengatakan gibah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Dan ini lebih insya Allah pendapat yang paling kuat.
Kenapa? Karena pertama Allah memisalkan orang yang gibah itu seperti memakan bangkai saudara sendiri, dan itu dosa besar. Yang kedua, Rasulullah bersabda kepada salah seorang istrinya yang waktu itu jatuh kepada gibah. Kata Rasulullah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bin ma'il bahri wa ma lamazajat. Kamu sudah mengucapkan kata-kata yang apabila kata-kata kamu itu dicampur dengan air laut, niscaya air laut itu kotor, kata Rasulullah SAW. Padahal ya sahabiat ini hanya gibahnya dengan tangan aja. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, hasbuk min sofiyati kada. Ya Rasulullah, Sofiyah itu begini, berisyarat, maksudnya pendek gitu. Iya. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan apa? Kamu sudah mengucapkan kata-kata yang kalau kata-kata kamu itu dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Masya Allah. Artinya ini dosa besar ya akhwat Islam, azakumullah ya. Ya. Maka dari itu ya akhi, hati-hati dalam bicara. Kadang kita nyebut orang di belakangnya itu si fulan kebluk tuh orangnya. Iya. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada dua sahabat dalam safarnya. Kemudian di pagi hari salah seorang sahabat ini berkata, mana pelayan kita? Kemana dia? Kok nggak kelihatan? Kata yang satunya, dia tidurnya kayak di rumah. Iya. Yanam naumata rajul fi baitih. Artinya dia itu kebluk, maksudnya gitu loh. Kemudian dibangunkan orang. Kamu pergi ke Rasulullah, minta lauk ke Rasulullah sana. Makanya orang ini pun, pelayannya pun pergilah ke Rasulullah. Kemudian pelayan ini berkata, ya Rasulullah, fulan dan fulan mengucapkan salam kepada engkau dan mereka minta lauk untuk makan pagi hari ini. Kata Rasulullah, pabala qadi'ta lama, keduanya sudah makan daging. Makanya pelayan ini pun pulang. Kemudian kata pelayan ini, Rasulullah mengatakan kalian sudah makan daging. Rupanya dua orang sahabat ini merasa bingung. Dari mana kami makan daging? Dari pagi nggak pernah makan. Dia belum makan. Makanya mereka pun datanglah ke Rasulullah SAW dan mengatakan, hai Rasulullah, dari mana kami makan daging? Dari pagi kami belum makan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukankah salah seorang dari kalian mengatakan tentang pelayannya begini dan begitu? Betul ya Rasulullah. Sungguh aku melihat daging itu ada di sela-sela gigi kalian, kata Rasulullah. Ya, padahal cuma ngomongin gitu. Ini orang tidurnya kayak di rumah. Ini orang kebluk. Ini orang, Masya Allah. Kadang kita ya mengucapkan kata-kata itu kita anggap remeh gitu Pak. Kita anggap ringan gitu. Iya. Maka hati-hati akhi, azakallah wa yakum. Kita terkadang suka mengomentari ya, kalau ustadz itu ceramahnya monoton. Itu juga bisa termasuk ghibah loh Pak. Iya. Kalau si Anu itu orangnya kalau makan lama, itu bisa termasuk ghibah loh Pak. Hati-hati. Ya, hati-hati. Yang namanya ghibah itu, Masya Allah ya, terkadang kita tidak menganggap itu ghibah, padahal itu termasuk ghibah. Bahkan musibahnya terkadang orang yang berghibah itu kasih mukadimah dulu, bukannya saya mau ghibah ya, itu si fulan tuh, itu ghibah namanya mas. Ya, jangan kasih mukadimah, enggak bisa, enggak boleh. Ya, hati-hati ya akhwat Islam, azakallahu ya. Maka hati-hati, terkadang suami istrinya ngadu ke suami, mas kenapa itu si fulana kok orangnya gini. Ghibah, hati-hati. Ya, hati-hati yang namanya ghibah itu. Kadang setan tuh membuka ghibah dari pintu kebaikan dulu Pak. Ya, pertama muji-muji, Masya Allah ya orangnya luar biasa ya, ngafalin Quran, Masya Allah, sholat tahajudnya luar biasa. Tahu-tahu ada yang nyela, tapi kemarin saya lihat dia gini, tapinya tuh Pak.
Iya, nggak ada pakai tapi, maaf. Ingat, akhi, kata Rasulullah, siapa yang saudaranya digibah di hadapannya, kemudian ia tidak membelanya, maka ya di hari dia butuh pembelaan Allah, Allah tidak akan bela dia. Maka kalau saudara kita digibah, apalagi ustadz yang kita menuntut ilmu darinya, bela. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, man dafa'a an irdi akhi, siapa yang membela saudaranya? Siapa yang membela apa? Saudaranya. Ya, yang digibah atau dijelek-jelekin, maka Allah akan bela an wajhin nar yaumal qiyamah. Allah akan bela dia dari api neraka pada hari kiamat. Kalau kita tahu teman kita orangnya baik kok, ya, maka bela dia, bela. Kalau ada orang yang menggibah di belakang dia, ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Karena ya akhi, a'azakallah wa iyyakum, ya, semua kita yakin bahwasannya yang namanya orang yang sedang menggibah itu, ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum, tujuan dia sebetulnya ya diantaranya apa? Ingin memperlihatkan kedengkian dia sebetulnya. Yang kedua, itu akan bisa menyebabkan apa? Namimah. Makanya namimah itu asalnya gibah, bukan Pak? Namimah itu asalnya gibah. Dari gibah itu kemudian masuk kepada ranah namimah. Makanya Allah mengatakan setelahnya apa? Masya'im binamim. Dia suka menggibah, berjalan mengadu domba. Orang mengadu domba pasti gibah, pasti. Ya, antum datang ke si A dan berkata, tahu nggak A, si B itu begini. Ya, dia menjelekkan ente, B. Karena kemarin dengar dia mengatakan bahwa dia itu ente itu katanya begini dan begitu. Wah, antum marah kan? Kurang ajar. Ya. Akhirnya apa? Antum balas menjelek-jelekan dia. Terkadang begitu kan? Karena kemarahan kita itu ya, ketika kita dilaporkan ke orang bahwa si fulan menjelek-jelekan kita, pasti yang namanya kita terkadang dan seringnya ingin membalas dengan yang sama gitu kan, balas dendam. Akhirnya apa? Kita katakan, saya tahu tuh orangnya tuh begini sebetulnya. Makanya dia datang lagi ke si B, tahu nggak, si A itu jelek-jelekin kamu, dia ngomong gini. Akhirnya si A sama si B jadi berantem gara-gara dia. Ini hati-hati akhi, azakumullah, ya. Sudah dia gibah, sudah gitu dia apa? Mengadu domba antara dua orang. Ini subhanallah dosa besar ya akhwat Islam. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah namam wa qattat. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Tidak masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, sikap kita kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita bahwa si fulan menjelek-jelekan kita, hati-hati. Karena terkadang ya gimana Pak ya, kita ini terkadang mudah panas, apalagi kalau yang dijelek-jelekan diri kita sendiri gitu loh Pak. Iya, antum pernah nggak ada orang datang ke antum kemudian menyampaikan si fulan menjelek-jelekan antum? Rasanya gimana? Panas nggak Pak? Panas, ya. Dan rasanya ingin membalas dendam, itu sifat manusia. Namun tentu ya, yang pertama kita sebagai seorang yang sudah menuntut ilmu, ya, orang yang sudah menuntut ilmu, kita harus punya sebuah parameter. Kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita, si fulan mengatakan begini tentang antum, begini, bentar. Iya, hati boleh panas, tapi pikirkan baik-baik. Ini orang sedang mengadu domba. Ini orang sedang apa? Mengadu domba. Harusnya yang kita marahin dia nih. Bilang ke dia, maaf, saya bukan domba ya. Iya. Ada apa kamu kok menyampaikan perkataan dia kepada saya? Ya, saya dengar sendiri loh.
Kalau kamu dengar, kenapa enggak kamu nasihati dia? Kenapa kok kamu malah sampaikan ke saya? Apa maksudnya? Kamu pengen supaya saya sama dia itu berantem? Taqillah ya akhi, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kamu mendengar jelas dia menjelek-jelekan saya, seharusnya kamu bela saya dong. Ya, kan Rasulullah mengatakan siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela kehormatannya dia pada hari kiamat dari api neraka. Kenapa kamu tidak bela? Kenapa kamu malah menyampaikan ke saya? Ya, akhi, antum itu sudah mengadu domba. Ya, jadi kalau antum mendengar ada teman antum menjelek-jelekan si fulan, kalau bisa nggak usahlah disampaikan. Cukup antum nasihati dia. Cukup antum katakan kepada dia, kamu dusta. Dia saudara yang soleh insya Allah. Ya, nggak berhak kamu menjelek-jelekan dia. Seperti itu ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Iya. Yang kedua, kita pun juga hati-hati. Kalau kita terbawa emosi, ya, dan kita ingin membalas, lalu kita menjelek-jelekan dia juga, akibatnya kita dosa juga. Makanya kata Rasulullah SAW, apa ini wa ini mru'un, ya, apabila ada seseorang ayyaraka aw syatamaka bi amrin huwa fika, kalau ada seseorang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang memang ada pada diri kamu, fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fih, jangan kamu membalas dengan menjelek-jelekan dengan aib yang kamu tahu pada dia, jangan. Wada' wabalahu alaih, kata Rasulullah, biarkan dosanya buat dia, wa ajruhu lak, dan pahalanya buat kamu. Iya. Ingat akhi azakallah, kalau kita tidak membalas, pahalanya buat kita, dosanya buat dia. Yang kedua, malaikat akan membela kita. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat dicaci maki di hadapan Rasul. Sahabat ini diam saja. Dan Rasulullah tersenyum melihatnya. Iya. Rupanya sahabat ini nggak sabar, akhirnya membalas celaannya. Maka Rasulullah pun ya pergi. Ketika ditanya, "Hai Rasulullah, tadi ketika dia diam, engkau tersenyum kenapa?" Kata Rasulullah, "Aku melihat malaikat membalas dia." Iya, ketika dia dicaci maki, ya, kemudian dia diam, aku melihat malaikat membalas caciannya, malaikat yang membela dia. Tapi ketika ia membalas, malaikat pun pergi. Maka aku pun tidak ingin berada di majelis seperti itu. Subhanallah ya, kalau memang kita dicaci maki, udahlah Pak. Kalau yang dicaci maki diri kita nggak apa-apa deh. Tapi kalau yang dicaci maki agama, entah dulu, ya. Makanya Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalau dicaci maki dirinya beliau nggak marah. Tapi kalau yang dicaci maki agama, Rasulullah marah. Sebab kalau kita dicaci maki diri kita kemudian kita marah, berarti kita marah bukan karena Allah, tapi marahnya karena apa? Karena diri sendiri, ego namanya begitu kan. Ya. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sabar saja, Pak. Makanya setiap kali ada orang yang kita dengar dia mencaci maki kita, maka sabarlah. Ya biar aja dosanya buat dia, pahalanya buat kita ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan hammazin masya'im binamim. Ya. Yang suka bergibah, yang suka menggibah, dan mengadu domba manusia. Rasulullah SAW pernah berjalan, ternyata ada kuburan, ada 2 kuburan. Kata Rasulullah SAW, fa innahuma la yu'adzaban, mayat yang ada di kuburan ini sedang diadab ini. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diadab karena dianggap perkara yang dianggap besar. Bala innahu lakabir, padahal itu besar di sisi Allah. Iya. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana la yastanzih minal baul, dia tidak berhati-hati dari air kencing.
Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah, dia suka mengadu domba. Rupanya gara-gara itu keduanya diadab dalam kubur. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Kata Rasulullah, hammazim masya'im binamim, orang yang suka menggibah, masya'im binamim, dan berjalan namimah, mengadu domba. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad berkata, haddatsana Abdur Razzaq qala anba'ana Ma'mar dari Ibnu Khuthaim dari Syahr bin Haushab dari Asma bintu Yazid bin As-Sakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling baik di antara kalian? Siapa itu? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Siapa itu orang yang paling baik di antara kamu? Kata Rasulullah, alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu orang-orang yang apabila dilihat membuat ingat kepada Allah. Ya, maksudnya kalau kita ngelihat dia bikin kita ingat sama Allah gitu loh. Karena takwanya, karena istiqomahnya, karena tawadhu'nya, karena akhlaknya. Jadi kalau kita ngelihat dia, kok kita jadi ingat sama Allah. Ya, kata Rasulullah, itu berarti tandanya orang yang paling baik ini orang. Orang Allah ridho kepada dia. Ya. Nah terkadang Pak, ada orang yang kalau kita lihat malah bukan ingat Allah, ingat dunia. Kalau kita lihat ada orang, ya bukan ingat Allah Subhanahu wa taala, malah ingat maksiat. Tapi kalau kita melihat seseorang kok malah kita ingat sama Allah, ya itu tandanya memang Masya Allah ini orang luar biasa gitu. Ya, karena ketakwaannya, ketaatannya dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW sabda, ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian siapa yang paling buruk di antara kalian? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-musya'una bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, al-baghuna lil bura'il anat, yaitu orang yang berjalan mengadu domba, yang merusak hubungan orang-orang yang saling mencintai, dan orang yang menzalimi orang-orang yang tidak punya dosa. Ya, artinya orang-orang yang menyusahkan, ya orang-orang yang tak punya salah. Lihat kata Rasulullah, orang yang paling buruk itu siapa? Yang sifatnya suka apa? Mengadu domba, memecah belah antara orang yang saling mencintai, dipecah belah sama dia, akhirnya jadi saling benci. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, setelah Allah mengatakan wala tuti' kulla halafim mahin, jangan kamu menaati orang yang suka bersumpah dusta, yang suka bergibah dan memecah belah atau mengadu domba. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Kemudian sifat berikutnya akhi, orang yang tidak boleh kita taati siapa? Manna'il lil khair. Ya, itu orang yang manna'il lil khair, yang koret terhadap harta, bin pelit, bin bakhil. Ya. Manna' itu apa ya? Syahih itu artinya bakhil banget loh Pak. Ada nggak Pak, ada orang bakhil banget Pak? Bakhil sama syahih itu Pak lebih tinggi syahih. Kalau bakhil dia nggak mau ngasih ke orang, walaupun loyal buat dirinya sendiri gitu loh. Dia beli buat dirinya, buat apa? Iya, tapi kalau buat orang lain pelit. Kalau syahih bukan hanya kepada orang lain pelit, kepada dirinya pun pelit. Iya. Ada orang seperti itu, ada. Saya diceritakan sama teman, Ustaz. Iya. Saya punya teman Ustaz, tapi tidak disebutkan namanya. Ini orang kaya raya Ustaz, duitnya miliaran Ustaz. Tapi ini orang, ya, saking pelitnya, mau beli HP aja
beli HP yang pisang tuh Pak, ya, yang bisa buat ngelempar anjing loh, ya, yang cuma 200.000 begitu, padahal duitnya miliaran loh Ustaz, ya. Saking pelitnya itu, ya, buat diri sendiri mau beli apa-apa mikir 20 kali lipat, ya. Sampai-sampai pernah ibunya minta bilang ke anaknya, "Nak, ini ibu sudah beli obat, tolong beliin ya." "Berapa Bu?" 500.000. "Ya Allah Bu, mahal amat," katanya. Padahal itu duitnya miliaran Ustaz. Masya Allah. Ini orang pelitnya minta ampun Pak. Ini sebut dengan syahih, super pelit namanya. Bukan Superman ya. Super pelit ini, Masya Allah. Nah, ini Allah mengatakan di sini, "Manna'il lil khair." Ya. Manna'il lil khair ay yamna' ma 'alaihi wa ma ladaihi minal khair. Ya, artinya dia selalu mencegah dirinya dari kebaikan, dan kata khair juga mempunyai makna harta. Artinya dia sangat koret, sangat pedit sekali. Ya. Dan makna manna'il lil khair juga artinya mencegah dirinya dari segala macam kebaikan. Sehingga akhirnya dia untuk kebaikan enggak mau, maunya kepada keburukan saja. Ya, maunya kepada maksiat saja. Mau sholat malas, mau ini enggak mau. Pokoknya semua kebaikan dia enggak mau. Atau makna kedua manna'il lil khair artinya tadi pelit, ya, super pelit ya akhwal Islam. Mu'tadin, sudah begitu berlebihan lagi. Ya, mu'tadin fi mutanawali ma ahallallahu lah, yatajawazu fiha al-hadd al-masyru'. Artinya ia berlebih-lebihan dalam mengambil apa yang Allah halalkan untuknya, ya, melebihi kebutuhannya. Kalau tadi manna'il lil khair terlalu pelit, mu'tadin yang kedua ini adalah terlalu berlebihan, ya. Artinya dia makan tapi makannya terlalu berlebihan, ya, segala sesuatu terlalu berlebihan, bahkan yang melebihi kebutuhannya pun juga enggak, ya. Ini pun tidak dibenarkan akal Islam. Makanya Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Athim artinya yatanawalul muharramat. Dia selalu melakukan yang haram-haram. Sudah dia pelit, sudah begitu dia berlebih dalam harta, ya, mubazir, sudah begitu dia sukanya berbuat dosa. Masya Allah. Lalu Allah mengatakan lagi utullin ba'da dzalika zanim. Apa itu utul? Tahu utul? Utul itu fadhun ghalidh jamu manu. Utul itu, ya, keras, kasar, serakah, koret. Ya, udah keras, kasar, serakah, koret lagi. Ya, bahasa Arabnya apa? Utul. Hati-hati ya, jangan punya anak namanya utul. Ya, iya Pak, terkadang ada orang begitu. Yang penting namanya dari Al-Quran lah, gak paham Al-Quran. Ya, utul. Waktu saya haji itu ada orang, ya, dia nama anaknya siapa? Mujrimin. Tahu kan mujrimin katanya. Pokoknya bapaknya katanya, ya, nggak tahu Al-Quran. Pokoknya saya pengen punya nama anak dari Al-Quran. Ditutupnya mata dia. Mujrimin. Nah, ini mujrimin. Ya. Ini utul juga, hati-hati Pak. Utul itu orang yang keras, kasar, ya, serakah, koret. Utul itu, ya. Utullin ba'da dzalika zanim. Sudah begitu zanim. Apa zanim? Zanim itu terkenal, ya, kejelekannya. Karena buruknya dia yang selalu berbuat buruk, akhirnya terkenal dan masyhur di kalangan masyarakat akan keburukan dia. Itu namanya zanim. Ya.
Utullim ba'da dzalika zanim. Ya sudah keras, serakah, kasar, ya koret, sudah begitu apa? Terkenal akan kejelekan dia, keburukan dia. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat buruk sekali ini, akhwal Islam azakumullah. Utullim ba'da dzalika zanim. Ya. An kana dza malin wa banin. Rupanya apa yang menyebabkan dia seperti itu, Pak? An kana dza malin wa banin. Rupanya karena ia merasa bangga dia punya harta dan anak-anak. Ya, ia tertipu dengan hartanya, Pak. Dengan hartanya ia pun bersombong diri, dengan hartanya dia pun ujub. Dengan hartanya dia pun merasa dirinya wah super, lebih dan yang lainnya, akhwat Islam. Memang begitulah, Pak. Orang terkadang kebanyakan harta itu bukan menambah tawadhu, terkadang dan seringnya begitu, Pak. Makanya lihat aja konglomerat di dunia ini mana ada, sulit bahkan jarang sekali yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Konglomerat yang kaya raya, yang duitnya itu mungkin nggak bisa kehitung kali ya. Ya, triliunan duitnya, masya Allah. Sulit untuk bantu dakwah loh, Pak. Sulit ya untuk apa namanya dalam kebaikan terkadang, Pak. Tapi kalau untuk membantu maksiat kenceng gitu loh. Subhanallah ya wa Islam azakumullah. Memang demikian kata para ulama ya. Di antara keistimewaan ilmu itu semakin banyak semakin membuat tawadhu. Kalau harta semakin banyak semakin membuat congkak, tertipu ya akhwat Islam dengan kekayaannya. Makanya Rasulullah tidak khawatir umat Islam itu fakir miskin, enggak. Kata Rasulullah, al-faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian hai umatku. Wa innama akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya, itu dibukakan untuk kalian kesenangan pintu dunia. Fatanafasuha, lalu kalian pun berlomba-lomba untuk mencari apa? Dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka berlomba-lomba. Fatuhlikukum, maka dunia membinasakan kalian. Ini yang Rasulullah SAW khawatirkan ya akhwal Islam. Maka Allah mengatakan angkana dzamani wa banin. Ya karena dia merasa bahwa dia punya apa? Punya harta, punya anak-anak. Lalu Allah mengatakan idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada dia ayat-ayat kami, qal, dia berkata apa? Asatirul awwalin. Ini cerita orang-orang terdahulu ini. Dibacakan ayat Al-Qur'an malah hatinya tidak mau, Pak. Tapi kalau dibacakan nyanyian, syair-syair, musik-musik, baru senang dia, masya Allah. Ada orang seperti itu, Pak. Ya, ada seorang ikhwah ngomong ke saya, Ustadz, saya punya saudara kalau saya netel Al-Quran, bilangnya gimana? Kecilin. Tapi kalau saya nyetel dangdutan, gedein katanya. Ya Allah. Ya. Kalau Al-Quran hatinya nggak nerima, Pak, nggak nerima. Mungkin bagaikan setan dibacakan Al-Baqarah kali, Pak ya. Kepanasan gitu loh. Iya. Al-Quran nggak nerima dia. Itu kenapa? Karena hatinya sudah hitam legam, Pak. Hatinya itu sudah terbiasa dengan maksiat. Hatinya itu tidak menginginkan kebaikan. Subhanallah ya ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan tentang orang tersebut ya, apabila dibacakan kepadanya, ia mengatakan asatirul awwalin. Itu dongeng orang-orang terdahulu itu. Iya. Dia pun mendustakan ayat-ayat Allah, tidak meyakini Al-Qur'an. Ya, bahkan peringatan Allah pun tidak ada manfaatnya buat dia. Nasallahu salamata wal afiyah. Maka dari itu ya akhi, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat ini, akhi. Ya. Kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah sifat-sifat ya sebelumnya yang masya Allah, yang bertakwa, yang saleh.
Baik ya akhwan Islam. Kemudian Allah berfirman, sanasimuhu 'alal khurtum. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kami akan cap di hidungnya. Maksudnya apa? Iya. Artinya, kata Ibnu Jarir, sanubayyin amrahu bayanan wadihan hatta ya'rifuhu wa la yakhfa 'alaihim kama la takhfa sima 'alal kharatim. Artinya kami akan jelaskan keadaan mereka sejelas-jelasnya, akan keburukan mereka itu nanti, sehingga manusia pun mengenal dia dan tidak tersembunyi kepada manusia sebagaimana cap di hidung itu tidak tersembunyi kepada siapapun juga. Ya. Sanasibuhu 'alal khurtum. Berkata ahli tafsir yang lainnya, simatu ahlin nar, yakni nusawwid wajahu yaumal qiyamah. Artinya kami akan hitamkan wajahnya nanti pada hari kiamat nanti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran, ya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada di hari kiamat itu wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Itu diantara makna sanasimu alal khurtum. Kata Ibnu Katsir, wa haka dzalika kullahu Abu Ja'far Ibnu Jarir. Abu Ja'far Ibn Jarir menyebutkan tentang makna-makna ayat tersebut, sanasimu alal khurtum, wa mala ila annahu la mani'a min ijtima'il jami' alaihi fid dunya wal akhirah. Dan beliau bercondong untuk mengatakan bahwa penafsiran semua itu masuk dalam makna ayat tersebut, di mana ia akan dijelaskan oleh Allah keburukannya di dunia dan akhirat. Di dunia, ya, dengan Allah jelaskan hakikat mereka. Di akhirat Allah jadikan wajah mereka hitam kelam, sehingga kemudian orang-orang akan tahu bahwa ini orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada ayat berikutnya. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.